Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Riantika, salah satu mahasiswi Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi ePrints. Jadi pada saat menginstal ini juga memerlukan beberapa aplikasi lain seperti VMware, PaTi, dan juga Debian. Nah, di sini langsung saja karena saya sudah memiliki VMware, langsung saja kita install VMware-nya. Langsung kita double klik. Nah, ini dia tampilan dari VMware-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik pada bagian Create a New Virtual Machine. Nah, pada bagian installer this image file ini, kita browse untuk mencari Debian-nya. Nah, ini Debian 12.2.0. Kemudian kita open. Langsung kita next. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti nama Debian-nya sesuai dengan kemauan teman-teman. Di sini saya akan membuat Debian 12.x64. Kemudian kita next. Nah, di sini kita perlu mengganti pada bagian maksimum disk size-nya menjadi 5 GB karena ini kita sesuaikan dengan penyimpanan komputer kita gitu. Ini saya ganti menjadi 5 GB. Kemudian pilih pada bagian store virtual disk a single file. Kemudian kita next. Nah, setelah kita mengatur pada bagian hard disk-nya, kita juga perlu mengatur pada bagian memori. Di sini kita atur menjadi 1,1 GB atau 1100 MB. Caranya itu pada bagian customize. Kemudian kita atur aja menjadi 1100. Nah, setelah kita atur menjadi 1100, kemudian langsung saja kita close. Kemudian kita finishkan. Kita tunggu saja aplikasi Debian-nya berubah tampilannya. Nah, pada saat bagian jendela ini kita sudah tidak bisa menggunakan mouse, jadi kita menggunakan tanda panah. Jadi kita klik saja sekali dan pastikan untuk memilih graphical install. Kita klik sekali, kemudian kita enter. Kita tunggu saja sampai muncul instruksi ataupun perintah-perintah dari Debian-nya. Nah, ini sudah muncul ya perintah-perintahnya. Pada bagian language ini kita biarkan saja English, kemudian kita continue. Nah, pada bagian ini kita ganti menjadi other. Kemudian kita continue. Nah, ini kita pilih Asia. Continue lagi. Dan di sini kita memilih Indonesia. Continue lagi, continue. Nah, di sini biarkan saja, kemudian continue. Dan di sini juga biarkan American English, continue. Nah, kita tinggal menunggu prosesnya, proses scanningnya. Pada saat kita menginstal Debian ini, memang sangat diperlukan sekali jaringan, sehingga pastikan terus bahwa jaringan yang kita miliki itu selalu aktif. Karena memang akan membutuhkan sedikit agak lama dalam menginstal.
Ini disesuaikan dengan kecepatan jaringan komputer yang kita miliki. Nah, setelah muncul pada bagian configure the network ini, pada hostname-nya ini kita ganti menjadi nama kita sendiri atau nama yang bisa teman-teman ingat. Di sini saya akan mengganti menjadi nama saya saja, yaitu Gita. Kemudian continue. Di domain name-nya ini biarkan saja kosong, continue. Nah, di sini kita diminta untuk membuat password. Di sini saya akan buat passwordnya 123. Kita show. Di sini juga sama 123. Kemudian kita show lagi. Kemudian continue. Nah, pada full name for the new user ini kita buat sama seperti tadi, yaitu nama kita sendiri. Kemudian continue. Nah, di sini di user for you account biarkan saja nama kita, kemudian continue. Di sini kita masukkan password yang kita buat tadi, 123. Sama juga 123. Kita show, kemudian continue. Kita tunggu lagi prosesnya. Nah, pada configure the clock ini biarkan saja Western, Sumatera, Jakarta, Java, dan sebagainya. Kita continue. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, pada bagian partition disk ini kita biarkan saja without use entry disk, kemudian kita enter. Nah, ini biarkan saja continue. Kemudian ini continue lagi. Nah, ini continue juga. Nah, pada bagian partition disk ini kita akan diberi perintah atau kita harus memilih yes atau no. Kita pilih yes. Nah, kemudian continue. Kita tunggu saja ya prosesnya, karena ini memang akan membutuhkan sedikit banyaknya waktu, beberapa menit, disesuaikan dengan jaringan komputer yang kita miliki.
Nah, pada bagian configure the page manager ini, kita biarkan saja no, kemudian continue. Ini Indonesia, continue. Ini Deep Debian, continue. Nah, pada bagian HTTPS proxy information ini kita biarkan saja kosong, kemudian continue. Ini teman-teman tidak perlu untuk menceklis semuanya, jadi teman-teman sisakan saja pada bagian SSH server dan juga standar sistem utils, kemudian continue. Kita tunggu lagi proses installnya.
Nah, setelah muncul lagi perintah seperti ini, pada bagian install the group bot leader, itu kita pilih yes, yes kan, kemudian continue. Nah, pada bagian ini kita harus memilih div SDA, kemudian continue. Kita tunggu lagi penginstalannya, install grupnya. Nah, ini kita sudah masuk pada finishing install dari Debian-nya. Jadi kita tunggu saja sampai penginstalannya selesai. Nah, setelah muncul seperti ini, kita itu diberitahu untuk melanjutkan saja, bahwa installernya ini sudah komplit, kemudian kita continue. Nah, maka akan keluar jendela Debian-nya. Di situ nanti kita akan diarahkan untuk login. Nah, jika muncul seperti ini, itu berarti kita disuruh untuk login. Pada bagian kita login ini, saya ketikkan kita, kemudian enter, passwordnya itu 123, 123, memang tidak terlihat, kemudian enter. Nah, pada kita kita ketikkan saja su spasi min, kemudian enter. Nah, passwordnya sama 123, memang tidak terlihat, kemudian enter. Nah, ini akan berubah menjadi root. Kemudian di bagian root ini kita ketikkan itu apt spasi install spasi net minus tools. Ini apt spasi install spasi net minus tools, kemudian kita enter. Kita tunggu sampai ketemu lagi rootnya. Nah, jika sudah ketemu pada root kita ini, selanjutnya kita akan melihat jaringan atau keterhubungannya. Kita ketikkan saja if config, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul iNet. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu kita menginstal PATI. Jadi di sini saya sudah memiliki bahan pada latihan pada bahan praktek 4 itu. Di sini ada PATI. Langsung saja kita double klik untuk menginstalnya. Kemudian kita next lagi. Nah, pada bagian ini kita harus menggantinya menjadi will be installed on local hard drive. Kemudian kita install. Kita tunggu penginstalannya.
Nah, jika muncul seperti ini, kita yes-kan saja. Kemudian ini kita di view readme file ini kita hilangkan saja checklistnya, kemudian finish. Nah, di sini sudah muncul di desktop aplikasi PATI, berarti sudah berhasil dalam menginstal PATI. Nah, kemudian kita lanjut ke step selanjutnya. Kemudian kita lanjut pada step selanjutnya, yaitu kita masuk pada PATI-nya, kita double klik. Nah, pada bagian ini kita masukkan iNet kita tadi yang ada di VMware, punya saya tadi 192.168.141. Kita lihat lagi di VMware tadi apakah benar angkanya. Nah, ini 192.168.43.141 sudah benar. Kemudian kita open saja. Nah, jika muncul jendela seperti ini, kita accept saja. Nah, pada login as ini kita ketik tadi itu nama kita sendiri, di sini saya Gita. Kemudian enter, passwordnya itu 123, tidak terlihat, kemudian enter. Nah, pada bagian ini kita ketikkan. Nah, pada bagian ini kita ketikkan SU spasi minus. Kemudian kita enter. Passwordnya sama 123, tidak dilihatkan, kemudian enter. Nah, ini akan berganti menjadi root. Nah, pada bagian root ini kita ketikkan. Nah, pada bagian root ini kita akan masukkan poin-poin atau perintah untuk kita masuk ke aplikasi Prince-nya. Di sini sudah tersedia poin-poinnya. Nah, tadi kita sudah ketikkan SU spasi minus, kemudian lanjut kita masuk ke poin kedua, menginstal semua aplikasi dependensi untuk Prince. Kemudian kita copy saja. Ini kita langsung klik copy agar tidak ada yang tertinggal. Kemudian kita kembali ke PATI, kita klik kanan saja, kemudian kita enter. Nah, pada poin kedua ini memang membutuhkan agak lama waktu untuk bisa menemukan lagi bagian rootnya. Jadi kita tunggu saja prosesnya selesai. Nah, setelah kita sudah ketemu lagi dengan root ini, root at Gitani, kemudian kita masukkan poin yang ketiga, yaitu menginstal server dan klien MariaDB. Kita kopikan saja, masuk lagi ke PATI, kita klik kanan, kemudian enter. Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan poin keempat,
yaitu masuk ke aplikasi MariaDB. Kita kopikan, masuk ke Pati lagi, klik kanan, enter. Nah, di sini akan muncul MariaDB non, kemudian kita masukkan poin ke-5, yaitu tambahkan perintah di bawah, kemudian untuk membuat username untuk database ePrints. Ini kita kopikan, kemudian kita klik kanan, enter, kemudian masuk lagi ke poin ke-6, kita kopikan, klik kanan, enter, kemudian kita akan keluar dari aplikasi MariaDB-nya, yaitu kita kopikan exit, klik kanan, enter. Nah, kita akan bertemu lagi dengan root add kita lagi. Kemudian yaitu kita masukkan poin ke-8, yaitu membuat user ePrints. Kita kopikan saja ini. Klik kanan, enter. Nah, pada new passport ini kita dibuat di perintah untuk membuat password baru. Di sini saya akan membuat passwordnya itu rahasia, seperti di sini pada perintah ini. Agar tidak terjadi kesalahan, lebih baik kita copy saja. Kita copy saja, kemudian kita letakkan di Pati lagi, klik kanan, enter. Nah, retapnya ini sama juga, yaitu rahasia. Kita copy, kemudian kita klik kanan, enter. Nah, di sini kita diminta untuk yes atau no. Nah, pada bagian ini kita ketikkan saja y atau yes, kemudian enter. Kemudian new passwordnya itu kemudian setelah itu pada full name ini kita new password udah menjelasin belum? Nah, kemudian pada full name ini langsung saja kita enter, room number ini enter, work phone ini enter, home phone ini enter, dan order ini juga enter. Nah, di is the information correct ini kita ketikkan Y,
Kemudian akan kita coba tes. Kita ketikkan saja repository.tes.ac.id. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah muncul checklist hijau atau warna hijau ini, berarti ini sudah berhasil kita masuk atau menginstal aplikasi AppPrints dan kita bisa menggunakan repositori yang ada di UIN Imam Bonjol ini. Setelah kita berhasil atau sudah muncul tanda hijau, kita coba login.
Kita pada username-nya itu admin, kemudian passwordnya itu rahasia, kemudian login. Nah, jika muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil masuk dalam ePrints. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah tema dari ePrints ini. Yang pertama kita harus login. Sini username-nya admin, passwordnya rahasia, kemudian login. Nah, ini adalah tampilan dari ePrints. Terdapat beberapa menu yang dapat kita pilih. Kemudian kita untuk mengganti tema, kita masuk ke admin. Kemudian ini ada sub-sub temanya lagi, kita pilih yang System Tools. Kemudian pilih yang ePrints Bazaar. Nah, ini kemudian kita ketikkan di sini. Kita tunggu, ini lagi responding. Nah, di sini kita ketikkan temps. Nah, ini terdapat banyak disediakan tema-tema yang dapat kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan tema yang bagian simpati. Kemudian kita akan menginstal dan pastikan bahwa jaringan kita selalu aktif karena kita akan selalu memakai jaringan. Kita install. Nah, jika sudah seperti ini, berarti ePrints sudah berhasil menginstal tema dari simpati ini. Kemudian cara kita melihat apakah temanya berubah atau tidak, maka kita ketikkan lagi di sini repository .test.ac.id. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, temanya sudah menjadi tema yang lain, tidak seperti yang di awal. Kemudian kita pilih tadi yaitu tema isi pada hostnya. Ini maka selanjutnya yaitu sesuai dengan ID kita tadi. Ya, saya cara menggunakan FileZilla 1. Untuk selanjutnya kita akan mengganti logo favicon. Logo favicon adalah logo yang ada di ini logo kecil ini. Kita akan sesuaikan juga dengan ini, yang ini sesuaikan dengan lembaga yang kita pakai. Nah, dengan caranya itu dengan menggunakan FileZilla. Jadi kita harus memiliki dulu aplikasi FileZilla. Nah, kemudian di sini saya sudah ada bahannya untuk mendownload FileZilla. Nah, ini kita double klik saja. Nah, ini bagian ini kita yes. Kemudian nah, setelah muncul seperti ini kita agree saja. Kemudian kita next. Nah, yang bagian desktop icon ini kita checklist saja. Kemudian next.
Kita next. Ini juga install. Kita tunggu proses installingnya. Kemudian ini biarkan start, FileZilla now, kemudian finish. Ini oke saja. Nah, ini adalah tampilan dari FileZilla. Di sini FileZilla itu menyediakan dua panel, di mana di sebelah kiri ini adalah untuk struktur file, dan kemudian di sebelah kanan ini digunakan untuk struktur Debian. Nah, kemudian kita isi pada hostnya ini, yaitu sesuai dengan iNet kita tadi. Punya saya 192.168.43.141. kemudian username-nya kita, passwordnya 123, code-nya 22, kemudian kita quick connect. Nah, di sini kita oke kan. Nah, ini sudah muncul pada bagian sebelah sini. Nah, jika sudah connect, pasti di bagian FileZilla yang bagian kanan akan muncul seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pilih sales bagian atas. Nih, kita pilih. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita pilih bagian OPT, klik 2 kali. Nah, kemudian masuk ke Eprints 3. Kemudian kita cari bagian lib. Nah, setelah itu kita memilih lib. Nah, di sini lib tidak bisa kita akses atau kita tidak bisa masuk pada lib. Di sini sudah ada itunya bahwa error tidak bisa masuk. Nah, bagaimana cara kita bisa diizinkan untuk masuk ke lib? Itu kita masuk ke PATI. Oke. Kita masukkan 192.168.43.141. Open. Login as-nya itu kita, enter, passwordnya 123, enter. Bagian ini itu SU spasi minus, kemudian enter, passwordnya 123, enter. Nah, di bagian root ini kita ketikkan, yaitu pada bagian root ini kita ketikkan chmod spasi minus R spasi 777 spasi sales OPT sales Eprints 3 sales lib. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini dan tidak error, berarti maka itu berhasil. Maka coba kita tes. Kembali lagi ke FileZilla. Kita buka menu lib. Nah, lib sudah berhasil kita buka, sudah diizinkan.
Kemudian pada lip ini kita cari yaitu tema. Masuk ke tema, kita pilih APW New Theme, kemudian pilih yang statis, pilih yang ini lagi. Nah, di sini kita buka pada menu image. Nah, di sini sudah tersedia ada favicon PNG dan juga contoh desain satu. Di sini yang akan kita gunakan adalah ini, yang akan kita timpa nanti pada menu yang ini. Kita akan mengganti dengan logo yang baru. Nah, bagaimana caranya? Di sini pada bagian sebelah kiri juga sudah ada contoh desain satu PNG dan juga favicon PNG. Nah, ini kita timpa ke sebelah kanan. Caranya, di bagian ini kita klik kanan, kemudian kita upload. Ini kita overwrite, ini kita oke kan, maka dia sudah ada di sini. Dia sudah mentransfernya sudah berhasil. Kemudian kita juga favicon PNG-nya, klik kanan, upload, kita oke kan. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita lihat di sini, kita refresh. Nah, memang ini jika tidak berhasil berarti kita perlu membersihkan pada bagian Chrome. Di sini saya menggunakan Chrome. Jadi kita buka titik 3, kemudian kita cari bagian menu. Nah, pada bagian titik 3 ini kita pilih pada menu setting. Nah, kemudian pada bagian privacy and security. Nah, ini kita perlu menghapus pada bagian ini kita pilih yang ini. Kemudian kita hanya perlu menghapus pada bagian yang change image dan file. Jadi yang ini tidak perlu. Kemudian kita delete data. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita refresh. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Logonya sudah berganti dengan sesuai yang kita timpa tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghilangkan warna biru atau centang hijau ini, karena ini tidak perlu diperlihatkan, yaitu dengan cara kita gunakan pati. Kita buka pati. Nah, kita masukkan inet kita tadi 192.168.43.141. Kemudian kita open dan login as-nya kita enter, passwordnya 123, enter. Kemudian ini untuk menampilkan root kita ketik su spasi minus, enter. Passwordnya 123, enter. Nah, sudah root. Kemudian kita akan mengkopikan bagian ini, atau kita bisa tulis secara manual, yaitu nano spasi garing spasi opt
opt garing eprints 3 garing flowers garing pup, kita beri tanda, lip garing length garing n garing static garing index titik x page. Oke, pas sudah, kemudian ini kita enter. Nah, jika sudah muncul indeks-indeks ini, pada bagian indeks ini kita perlu menghapus pada bagian div ini yang awal sampai yang akhir. Nah, ini kita hanya menggunakan panah ya. Gunakan panah. Cara menghapusnya, kita hapus saja sampai habis bagian div-nya. Hati-hati pada saat sudah mendekati itu. Hati-hati, hapus. Nah, setelah itu kita simpan dengan cara Ctrl X, Ctrl X. Nah, di sini kita pilih yang Y atau yes. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah tidak ada pemberitahuan error, berarti ini berhasil. Kita lihat lagi pada bagian ini. Kemudian kita restart. Nah, ini sudah berubah, sudah hilang centang hijaunya ataupun yang berwarna, berarti ini berhasil. Itulah tadi tutorial pergantian tema atau mengganti tema logo favicon dan juga menghilangkan centang hijaunya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengganti struktur dari subjek dari struktur di LCC menjadi DDC 12. Nah, di sini kita buka pada new item. Nah, ini sudah tersedia, ada tipe, ada upload, ada details, ya subjek dan juga deposit. Nah, untuk mengganti itu kita pilih subjek. Nah, ini yang akan nanti kita ganti menjadi DDC 12. Kemudian apa yang akan kita gunakan, yaitu kita memerlukan satu file. Di sini sudah tersedia pada praktek 5. Nah, ini dia yang akan kita butuhkan, yaitu subjek DDC Indonesia Eprints. Kemudian yang kita lakukan lagi, kita menggunakan FileZilla. Kita buka FileZilla. Ini kita close saja. Nah, untuk menampilkan panel di sebelah kanan untuk Debian-nya, kita konekkan dulu. Ini sesuaikan dengan iNet kita tadi. 192.168.5.133. Usernya itu Gita, passwordnya 123, portnya 22, kemudian kita konekkan. Nah, ini sudah connect.
Kemudian selanjutnya itu kita pilih pada bagian sales. Kita cari OPT. Nah, ini kita masuk ke OPT. Masuk ke Apprints 3. Nah, untuk mengganti struktur ini kita pilih archive. Nah, di sini kita tidak diizinkan untuk masuk. Di sini ada pemberitahuan bahwasanya error. Caranya itu kita kembali ke buka ke PATI. Nah, caranya itu kita kembali buka PATI. Kita masukkan INET-nya 192.168.5.133. Kemudian kita open. Ini Dita. Enter. Passwordnya 123. Enter. Di sini SU spasi minus enter untuk menampilkan rootnya, passwordnya 123. Enter. Nah, pada bagian root ini kita tuliskan chmod spasi minus r spasi 777 spasi sales opt sales Apprints 3 sales archive. Oke, S, kemudian kita enter. Nah, jika tidak ada pemberitahuan error, berarti ini bisa dikatakan berhasil. Kita buka lagi di archive-nya FileZilla. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita masuk ke repository. Ini disesuaikan pada saat kita awal membuat namanya. Kita buka lagi. Kita buka di CFG. Nah, ini. Pada subjek ini kita harus memindahkan ke sebelah kiri agar nanti bisa kita timpa ke sebelah kiri agar nanti kita bisa edit atau ubah. Caranya klik kanan, kita download. Nah, ini sudah pindah ke sini. Kemudian kita lihat pada praktek 5. Nah, ini sudah muncul. Kemudian ini kita buka dengan Notepad++. Nah, ini kita scroll ke bawah. Kita cari pada baris ke-46. Jadi baris ke-46 ke bawah ini kita hapus saja. Nah, pada baris 46 ini kita blok saja sampai bawah. Kita hapus sampai bawah, kemudian kita backtrace. Nah, kita sisahkan di bagian kosong di 46 ini. Kemudian kita akan kopikan tadi DDC berbahasa Indonesia Apprints-nya di 46 ini. Nah, untuk yang bagian 46 yang kosong ini kita kopikan pada untuk bahan subjek Indonesia Apprints yang ada di file 5 praktek 5 tadi. Kita buka filenya. Nah, ini kita buka dengan Notepad++, klik kanan. Nah, ini kemudian ini kita kopikan semua dengan cara CTRL-A. Kemudian kita klik kanan, copy, kembali pada subjek, kemudian kita paste di sini. Klik kanan, paste. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita kembali ke FileZilla. Yang ini kita timpa ke sebelah kanan, klik kanan, upload. Ini kita oke. Nah,
sudah berhasil. Nah, setelah kita berhasil menimpa subjek yang sebelah kiri ke sebelah kanan, kita kembali dulu ke PATI. Ada langkah yang harus kita jalankan. Nah, di sini kita ketik saja SU spasi apprints. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah berganti menjadi apprints, jadi root menjadi apprints. Kemudian pada apprints ini kita masuk ke direktori awal, kita ketikkan cd, kemudian enter. Kemudian kita buat cd spasi sales opt sales apprints 3, kemudian enter. Nah, sudah. Ini kalau tidak ada pemberitahuan error berarti ini berhasil. Kemudian pada bagian apprints 3 ini kita ketikkan bin sales import, kemudian underscore subject pakai S spasi repository spasi strip verbose. Ya, kita ketik bin sales import underscore subject pakai S spasi repository strip verbose, kemudian kita enter. Nah, pada bagian ini apakah kita ingin masuk ke repository, kita ketikkan yes, kemudian enter. Kita tunggu prosesnya sampai nanti bertemu dengan extending normally. Ini kita tunggu saja, ini tergantung dengan kecepatan komputer kita. Nah, setelah kita bertemu pada exiting normally pada apprints ini, berarti ini langkahnya sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke apprints. Kemudian kita refresh. Nah, ini sudah berhasil kita mengganti dari struktur subjek LCC menjadi struktur subjek DDC. Nah, ini bisa kita lihat pada kelas 000. Ini sudah tersedia. Nah, itulah cara mengganti subjek LCC menjadi DDC. Selanjutnya kita akan menambahkan divisi. Jadi di divisi ini kita pilih di admin, kemudian di
config tools, kita pilih edit subject. Nah, di sini sudah disediakan ada top level. Nah, di top level ini kita buat university. Di sini saya akan membuat UIN Imam Bonjol Padang. Kita klik bagian ini. Di bagian subject name ini kita ganti menjadi UIN Imam Bonjol Padang. Atau UIN Imam Bonjol saja. Nah, kemudian di sini kita diberi pilihan yes atau no. Maksudnya adalah ketika kita memilih no, berarti bagian UIN ini tidak bisa diberi pilihan. Kemudian kalau yes ini berarti ada struktur lain. Jadi kita buat no saja, kemudian kita save change. Nah, maka akan muncul UIN Imam Bonjol pada bagian top levelnya. Fakultas, pastikan di top levelnya ini UIN Imam Bonjol. Kemudian di subject editingnya ini kita buat Fakultas Adab dan Humaniora, tapi kita buat kode uniknya aja seperti FAH. Kemudian kita create. Nah, pada bagian ini subject name-nya kita buat Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, pada fakultas ini pilihannya itu no, karena fakultas dan universitas itu termasuk yang tidak dapat diberi struktur, yang akan kita yeskan nanti itu pada bagian program studinya. Kemudian ini kita save change. Nah, maka akan muncul di sini Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian kita akan menambah lagi fakultas satu lagi, yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan cara pastikan kita berada di UIN Imam Bonjol Padang. Kita tambahkan di sini Fakultas Adab, kita tambahkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini kodenya FDIK. Kemudian create. Kemudian pada bagian subject name-nya ini kita buat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Setelah sudah, ini karena fakultas kita no-kan saja, kemudian save change. Nah, ini sudah muncul Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasinya. Kita sudah menambahkan fakultas, 2 fakultas, dan untuk fakultas-fakultas lainnya itu juga sama caranya seperti Fakultas Dakwah dan juga Fakultas Adab. Nah, setelah kita selesai membuat fakultas ini, kita coba buka di bagian UIN. Nah, ini sudah ada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan juga Fakultas Adab. Nah, kemudian kita akan memperkecil kelompoknya, yaitu membuat prodi-prodi. Jadi caranya itu kita buka di Fakultas Adab. Nah, di Fakultas Adab ini kan ada prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, ada BSA, Bahasa dan Sastra Arab, kemudian SPI. Kita buka saja pada Fakultas Adab. Nah, pada bagian ini kita bisa ketikkan. Nah, pada bagian subject ID-nya ini kita buat pertama prodi IPII, kemudian kita create. Nah, di sini kita buat namanya berarti Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kemudian ini kita pilih yes karena ini prodi, jadi kita yeskan saja. Pilih yes, kemudian save change. Nah, ini sudah muncul di Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kemudian kita akan menambahkan lagi prodi yang lain. Kita klik saja pada bagian fakultas.
Nah, kita buat di sini fakultas prodi SPI. Kemudian kita create. Kemudian di subject name-nya itu sejarah peradaban Islam. Ini kita yes kan karena prodi. Kemudian kita save change. Nah, ini akan keluar. Kemudian kita buat lagi itu BSA, masuk lagi ke fakultas, buat di sini BSA. Kita create. Di sini buat bahasa dan sastra Arab. Kemudian kita pilih yes. Kemudian kita save lagi. Nah, ini sudah ada. Nah, untuk itu sudah muncul kan prodi-prodinya itu. Kemudian kita akan memberi program studi pada Fakultas Dakwah. Kita masuk ke UIN Imam Bonjol Padang. Kita pilih Fakultas Dakwah. Kita akan menambahkan prodi-prodi yang ada di Fakultas Dakwah. Nah, di Fakultas Dakwah ini ada prodi BKI atau Bimbingan Konseling Islam. Kita buat BKI. Kemudian kita create. Kita buat Bimbingan Konseling Islam. Sudah Bimbingan Konseling Islam, kita pilih yes. Kemudian kita save. Nah, ini sudah ada di Fakultas Dakwah, itu prodi Bimbingan Konseling Islam. Kemudian saat kita mau menambahkan lagi fakultas, kita masuk ke bagian UIN. Kita tambahkan lagi Fakultas Syariah. Kita buat di sini FS. Kemudian create. Sini kita buat Fakultas Syariah. Sudah, karena ini fakultas, jadi kita no-kan. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah ada Fakultas Syariah. Nah, itulah bagaimana caranya menambahkan divisi tentang prodi, fakultas, dan juga university. Itulah caranya. Jika ingin menambahkan pada fakultas, berarti kita harus pilih pada bagian top levelnya UIN. Dan apabila kita ingin memasukkan prodi, berarti kita masuk ke dalam fakultasnya. Kita masuk aja ke dalam fakultasnya, kemudian kita isi prodi-prodinya. Kemudian kita lanjut akan membuat user akun pustakawan dan juga mahasiswa. Caranya pertama kita login dulu. Admin, rahasia, login. Nah, kemudian untuk membuat user itu berada di bagian admin, kemudian di sistem tools, di create user. Nah, di sini saya buat Karunia, kemudian create user. Nah, di sini kita biarkan saja user karena dia itu si Karunia ini menjadi mahasiswa. Di sini udah ada namanya. Kemudian kita next. Nah, di sini kita buat alamat emailnya itu Karunia gmail.com. Kemudian passwordnya rahasia. Ini digunakan saat ingin membuka atau untuk mengakses rahasia. Kemudian kemudian pada given name-nya ini kita buat nama panjang dia. Yang pertama itu Laila. Di sini Karunia. Nah, sudah. Setelah itu save and return. Ini kita never saja. Nah, ini sudah keluar
atau si karunia ini sudah memiliki akun. Yang kedua, kita akan membuat user akun untuk editor ataupun pustakawan, yaitu dengan cara kita kembali lagi ke admin, kita ke sistem tools, create user, kemudian kita buat username untuk pustakawannya yaitu Ari, kemudian create user, itu Ari. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian Ari ini kita ganti menjadi editor. Nah, kemudian kita next. Nah, di sini kita buat emailnya dulu, itu Ari gmail.com. Passwordnya sama, rahasia. Kemudian given-nya ini itu. Nah, setelah kita membuat alamat emailnya, kita buat di given name-nya itu Ari. Di sini Imansyah. Sudah. Kemudian di sini kita pada bagian ini kita bisa menceklis pada bagian editor itu mau mengakses apa saja. Tapi di sini tidak usah diceklis. Kita langsung next saja. Kita save and return. Nah, di sini sudah ada, kita sudah membuat dua akun mahasiswa dan juga akun pustakawannya, yaitu Ari dan juga Karunia. Selanjutnya kita akan membuat mahasiswa ingin mengupload skripsinya. Jadi caranya itu kita pada menu item. Nah, kita pilih tesis. Kemudian kita next. Nah, pada bagian ini kita masukkan file yang ada di file pendukung. Yang pertama kita masukkan cover dan halaman awal. Kita open. Nah, pada cover dan halaman awal ini kita biarkan saja dapat diakses oleh semua orang. Kemudian kita masukkan lagi file yang kedua yaitu abstrak. Kita open. Nah, pada abstrak ini juga kita biarkan saja bisa diakses semua orang. Lanjut lagi ke file ketiga yaitu pendahuluan. Open. Nah, bagian pendahuluan ini juga biarkan saja dapat diakses semua orang. Lanjut ke file keempat, yaitu literatur. Kita open. Nah, pada bagian literatur ini kita atur hanya saja staff only yang dapat mengakses. Lanjut lagi, kita masukkan file kelima, yaitu metodologi. Nah, pada metodologi ini juga hanya staff only yang dapat mengakses. Kita lanjut lagi, masukkan file selanjutnya, yaitu analisis. Pada bagian analisis juga hanya staff only yang dapat mengakses. Kita masukkan lagi poin ke-7. Poin ke-7 kesimpulan.
Nah, pada bagian kesimpulan ini kita biarkan saja anyone karena biar dapat diakses semua orang. Kita lanjut ke file selanjutnya, yaitu bibliografi. Nah, pada bibliografi juga ini kita biarkan saja. Biarkan saja anyone karena biar bisa diakses semua orang. Setelah itu kita next. Nah, pada bagian ini untuk mengisinya kita buka pada file pendukung. Kita buka file pendukung. Nah, kemudian kita pilih item tesis. Nah, kita masukkan pada bagian judul dan abstrak tesis. Buka. Nah, ini kita kopikan bagian judul. Kita masukkan ke bagian judul. Kemudian pada bagian abstrak juga kita copy. Paste. Nah, untuk bagian tipe tesis tipenya ini kita pilih diploma. Kemudian tesis name-nya itu order. Kemudian di sini kita beri nama, kita buat Laila. Di sini Karunia. Nah, kemudian pada bagian publication details ini kita pilih unpublished. Kemudian years-nya itu 2023. Kemudian ini kita pilih, kemudian yang ini kita pilih yang completion. Ini institusinya UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian departemennya itu ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Nah, kemudian kita isi pada kontak emailnya itu Laila Kurnia. Nah, pada kontak emailnya ini kita buat Kurnia. gmail.com. Kemudian kita next. Nah, pada bagian ini kita pilih pada kelas 000. Kita pilih yang 020. Kemudian kita pilih yang 025. Kemudian kita masuk ke deposit. Kita pilih deposit item new. Nah, ini sudah berhasil mengupload tesisnya. Nah, setelah berhasil seperti ini, kemudian kita akan masuk ke username atau user editornya. Kita logout dulu. Lalu kita login sebagai editor. Sini Ari. Passwordnya rahasia. Kemudian login. Nah, setelah itu, setelah muncul tampilan seperti ini, kita lanjut ke review. Kemudian
Sini lihat tadi kan. Nah, setelah itu kita memeriksa semua skripsi yang sudah diupload, apakah sudah berhasil terupload. Di sini sudah berhasil. Kemudian setelah berhasil, kita pilih Move to Repository. Nah, setelah muncul tanda seperti ini, berarti skripsinya sudah bisa berhasil untuk diakses oleh semua orang. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menampilkan thumbnail. Itu kita menggunakan PaTi. Kemudian kita buka PaTi. Kita ketikkan 192.168.5.133. Kemudian kita open. Ini kita enter. Kita pastikan di bagian root. Jadi kita cari rootnya, kita masukkan dulu 23. Enter. Di sini SU spasi minus, enter. Passwordnya 123, enter. Nah, di bagian root ini kita akan mengetikkan SU spasi apprints. Kemudian enter. Nah, akan berganti menjadi apprints. Nah, di bagian apprints ini, pada bagian ini kita ketikkan cd spasi sales opt sales apprints 3. Kita enter. Nah, pada bagian ini kita ketikkan bin sales admin, kemudian spasi redo, garis bawah, thumbnails, spasi repository. Kita cek lagi bin sales admin, spasi redo, garis bawah, thumbnails, kemudian spasi repository. Thumbnails-nya betul. Kita enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ternyata di sini muncul error. Itu artinya karena belum ada pengaturan di iMagick-nya. Jadi kita keluar dulu dengan ketik exit. Kita enter. Kemudian pada bagian root ini kita tuliskan nano sales etc sales ImageMagick. Strip 6 sales oic .xml. Kemudian kita enter. Nah, setelah muncul seperti ini, yang kita lakukan adalah kita scroll ke bawah, terus sampai ke bawah, sampai kita menemukan polis PDF. Nah, ini pada bagian yang polis PDF ini, pada bagian nano kita hapus. Nah, kemudian setelah kita hapus, nano tadi kita ganti menjadi, kemudian kita ketikkan read, garis tengah, read. Nah, setelah kita menulis read dan read, kemudian kita simpan dengan mengklik CTRL-X, kemudian kita pilih Y, dan kita enter. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil, maka kita cek pada apprints.
Kemudian pada bagian ini kita tulis SU spasi appearance. Kemudian kita enter. Nah, pada bagian ini kita tulis CD spasi sales OPT sales appearance 3. Kemudian kita enter. Nah, kemudian pada bagian ini pada bagian ini kita ketikkan bin sales apartment, kemudian spasi redo garis bawah thumbnails, spasi repository. Kita ulang, bin sales apartment spasi redo garis bawah thumbnails spasi repository. Setelah itu kita enter saja, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul ini, jika tidak ada pemberitahuan error, berarti berhasil dipatinya. Kemudian kita buka di appearance-nya sini, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah memunculkan thumbnails-nya. Berarti sudah berhasil. Nah, itulah beberapa tutorial dalam penginstalan appearance dan penggunaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.